pendidikan dan aspek-aspek penunjangnya. Inspirasi usaha yang sesuai dengan syariah. Semuanya bermuara pada insan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas dan kuat. Mari berdaya, berjaya bersama Voice FM, number one Islamic Educational Radio. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Rubik, Ruang Bisnis Kita. Ruang inspirasi bersama para pebisnis kota Balikpapan. Hanya di radio kesayangan Anda, 103,7 Voice FM. Selamat mendengarkan. Rubik, Ruang Bisnis Kita. Bismillahirrahmanirrahim, disiarkan dari Taman Pengetahuan dan Kebajikan Ali Sukomah, Jalan Syarifuddin Yus nomor 1 Balikpapan Selatan, 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Voice? Mudah-mudahan di sore hari ini kita semua dalam kondisi sehat dan terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Arif Aka senang rasanya ya bisa menyapa Anda kembali di sore hari ini, di sore yang cukup mendung, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Semangat untuk belajar, semangat untuk mencari inspirasi dan sebagainya. Dan di sore hari ini saya akan temani Anda semua untuk mencari inspirasi bisnis ya sahabat Voice, tentunya di Rubik, Ruang Bisnis Kita, ruang inspirasi dan motivasi bisnis. Dan untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 atau bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1447 Hijriah, Arif Aka sudah kehadiran tamu istimewa yang nanti akan berbagi inspirasi, motivasi dan kisah bisnis beliau. Dan kami juga akan mengajak Anda ya sahabat Voice untuk bisa berinteraksi selama kita nanti ngobrol-ngobrol selama 1 jam insya Allah ya, di 0811 599 1037. Saya ulang, di 0811 599 1037. Anda boleh bertanya apapun, mengomentari apapun, atau boleh nimbrung diskusinya begitu ya dengan narasumber yang sore hari ini juga siap berbagi ilmu kepada kita semua. Baik sahabat Voice, seperti tadi saya awal sampaikan ya kepada Anda bahwa di studio Voice FM hari ini sudah kehadiran tamu. Beliau adalah salah satu pebisnis yang ada di kota Balikpapan. Ada Mbak Melanie Rosa atau biasa dipanggil Mbak Ocha. Assalamualaikum Mbak Ocha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ocha? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sepanjang sore tadi pagi juga lumayan hujan. Iya, mendung. Iya, apa ini aktivitas yang pastinya juga pasti banyak begitu ya aktivitasnya itu. Apa bisa di-spill dulu deh biar kita juga, oh ternyata Mbak Ocha selain sebagai seorang pebisnis ternyata juga ada aktivitas-aktivitas positif lainnya begitu di luaran sana. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Melanie Rosa tadi ya, Mbak Ocha. Biasanya dikenal dengan teman-teman UMKM. Saya sebenarnya ibu rumah tangga sebenarnya ya, dengan 2 anak. Jadi keseharian saya di tengah produksi bisnis usaha tentunya bergelut dengan anak-anak, dan juga karena akhir-akhir ini kita lagi dihadapkan dengan wisuda, perpisahan. Jadi hari ini full day-nya untuk anak-anak. Iya, hari ini tantangannya. ini Barakallah. ibu rumah tangga, punya 2 putra-putri begitu ya, dan masih sempat untuk mengelola bisnis. Tentunya ini 2 peran yang luar biasa yang hanya Mbak Rosa bisa kemudian membagi dengan sangat bagus sekali begitu ya. Insyaallah. Semangatnya luar biasa ya. Insyaallah. Baik. Iya, Mbak Ocha, ini kan kita mencoba ya bagaimana berdiskusi mengenai sisi bisnis yang mungkin bagi seorang ibu rumah tangga ya, sisi-sisi keibuannya begitu. Tentunya kan nanti juga kita bisa berbagi ya pengalaman kepada teman-teman juga bagaimana menjalankan 2 peran yang sekaligus bisa dijalankan dengan semuanya optimal begitu. Namun sebelum jauh ke sana nih Mbak Ocha, mengenai nama bisnisnya ini kan sangat unik ya, Lumpia Alaska. Ini bisnis apa dan kemudian kenapa menggunakan nama demikian? Iya Mbak Ocha.
Alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya sangat terima kasih sudah berada di tengah-tengah orang-orang hebat ya. Saya merasa bahwa kesempatan ini merupakan salah satu kesempatan untuk memperkenalkan branding usaha saya di tengah kesibukan saya sebagai ibu rumah tangga tentunya seperti itu. Jadi mungkin sekedar kilas balik. Untuk usaha saya sendiri itu sudah berjalan dari 2014. Dulu kita berawal dari usaha bernama Alatska. Jadi teman-teman UMKM awalnya dulu tahu tentang Alatska, di mana perjalanan Alatska itu kita dimulai dari catering rumah tangga. Ya kembali lagi back to basic, ibu rumah tangga senang masak, jadi kita dari catering. Iya betul. Sumber pendapatan. Betul, iya. Karena itu nanti ada salah satu kunci bisnis di situ, Kak. Mengapa enjoy menjalankan bisnis ini selama belasan tahun? Karena kita mulai dengan hati yang senang, berawal dari hobi. Nah itu yang harus kita kelola. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi kita enjoy menjalaninya. Jadi kembali lagi di 2014, tepatnya di bulan Juni, saya membangun usaha bernama Alatska. Awalnya hanya Alatska. Lalu di tahun 2022, at least itu saya ikut grup di UMKM. Sebelumnya saya sebagai pedagang biasa gitu ya, sempat di food truck, pernah di CFD juga, sering di Lapangan Merdeka itu pernah saya juga. Dan terakhir kita ikut di grup UMKM, dan alhamdulillah begitu kami bergabung di grup UMKM banyak banget insight ke usaha saya, dan juga kita upgrade untuk semua usaha. Lalu sejarah dari usaha saya akhirnya pun mengikuti, karena sekarang kita lagi proses untuk haki brand. Ternyata Alatska itu secara spelling ya sangat umum banget, jadi kita tambahkanlah spelling Lunkia pun juga ada inspirasinya juga itu, Kak. Iya benar. Berbicara inspirasi, kira-kira dari dua kata yang akhirnya kemudian menjadi brandingnya Mbak Ocha ini apa? Lunkia Alatska itu back to basic. Sebenarnya saya sangat mencintai dua anak saya ya. Kembalilah seperti ibu rumah tangga seperti biasanya. Hanya saja saya berkeinginan apa yang saya kerjakan hari ini bisa diteruskan dan bisa diwariskan untuk anak-anak. Saya jauh berpikiran ke depan. Jadi secara harafiah usaha pun itu pun ada nama anak-anak saya. Jadi kebetulan anak saya ada Aluna dan Atskia. Jadi di dalam nama usaha itu sendiri merupakan gabungan nama anak saya yang inspirasinya mudah-mudahan insya Allah ke depannya bisa jadi amanat untuk memperjuangkan ini lebih besar lagi usaha kami. Gitu. Insya Allah. Seperti itu jadinya usaha keluarga, lalu saya ibu rumah tangga, dan karena dari hobi sehingga menjalaninya enjoy, walaupun up and down-nya banyak banget. Pasti ya, pasti namanya sekali. Usaha kan gak mungkin mulus, nggak ada gitu ya Mbak Ocha ya. Iya betul. Dan menariknya ini jadi bukti cinta seorang ibu di presentasikan dengan nama brand usahanya ini. Tentunya ada kedekatan emosional ya yang sangat kuat begitu ya Mbak Ocha. Dan bisa jadi menjadi inspirasi teman-teman nih kalau nanti mencari nama bisnis, bisa jadi dari lingkungan kita sendiri. Gak usah jauh-jauh gitu ya. Anak-anak kita sendiri. Motivasinya juga pasti akan berbeda begitu ya Mbak Ocha ketika melihat nama branding, lihat nama anak-anak kita gitu. Anak-anak kita ke depan seperti apa begitu. Itu ya. Dan tentunya di Lunkia Alatska ini ada produk khusus ya yang ini menjadi unggulan. Nah, kira-kira nih Mbak Ocha yang bisa dibagikan ke kita ini apa yang kemudian menjadi produk utamanya di Lunkia Alatska? Ya, jadi mungkin sedikit flashback seperti terlebih dahulu sebelum produk unggulan yang saat ini kita kembangkan. Lunkia Alatska atau sebelumnya itu ada Alatska. Kami sebenarnya berkonsep untuk mengelola olahan-olahan makanan jadul. Sebelumnya betul. Termasuk nanti di produk yang saya akan ceritakan ini. Jadi di tahun sekitar 2022 saya mulai mengolah banyak produk-produk jadul. Salah satunya saya mengangkat es jadul, mungkin kita tahu ya, dulu ada es lilin, es potong, es puter. Itu kami ada produk itu pernah ada, dan itu juga sudah ada label halal, izin edarnya. Dan itu memang terinspirasi juga dari anak-anak saya, karena anak-anak saya suka
makan es krim, makan coklat, makan permen. Nah, itu semua istilahnya dedikasi saya untuk anak-anak. Bagaimana saya memberikan makanan sehat untuk anak saya, dan untuk ke customer tentunya saya akan melakukan yang sama seperti itu. Jadi di awal-awal tahun kami konsen di makanan-makanan jadul. Kemudian saat ini menghadapi tantangan zaman ya, karena kita ingin juga memperluas pemasaran, memperluas juga produk dari Lunki Alatska itu. Jadi kita ambil olahan coklat saat ini, Kak. Jadi kami di perusahaan kami itu mulai mengelola aneka coklat, bekerja sama dengan petani lokal. Jadi kami mengangkat komoditi lokal Balikpapan, di mana coklat saya mix dengan buah lokal Balikpapan. Jadi ada buah naga, salak, melon, nanas, itu kita bikin olahan menjadi cemilan dan bentuk coklat. Gitu. Jadi tidak hanya coklat murni, tapi ada varian rasa. Betul. Ya memang untuk kekinian kan banyak diminati di situ ya, Mbak Ocha, Iya, ya. betul. Coklat rasa buah naga misalnya. Iya, betul. Iya, betul. Kita combine. Jadi berangkat dari itu ya, makanan-makanan lama jadul lah begitu. Iya. Kemudian bertransformasi fokus kepada olahan coklat. Iya, betul. Nah, sampai sekarang apakah tetap akhirnya coklat terus yang lanjut, atau sebenarnya yang tadi tradisional itu masih tetap dikerjakan dari Mbak Ocha? Kalau untuk tradisional masih tetap ada, Kak. Jadi itu pangsa pasarnya sudah ada, terbentuk secara sendiri, itu sudah ada kami. Kebetulan kan ada toko online kami juga, ya itu ada juga produk-produk olahan jadul. Tapi untuk saat ini yang memang pengen kita brandingkan dari usaha kami, karena berawal dari ibu rumah tangga, otomatis kan mindset kita adalah yang minimalis gitu ya, terus simple, tidak berpikir secara profesional untuk bisnis. Akhirnya saat ini mulai dari tahun 2022 kami mengelola usaha ini secara profesional. Bahkan kita semua label ada, baik itu halal, haki, terus PRT. Insya Allah juga kedepannya kita sudah mulai persiapkan untuk BP POM juga, agar produk ini, usaha kami ini bisa lifetime seperti itu. Jadi sesimpel itu sih pola pikir saya, karena saya ingin Lunki Alatska itu abadi bersama anak-anak saya gitu. Setidaknya walaupun tidak ada saya, mereka bisa melanjutkan usaha saya. Seperti itu, insya Allah. Iya. Kalau tadi kan sempat berpikir sederhana ya, namanya ibu rumah tangga, udahlah yang penting jalan dulu. Betul. Tapi akhirnya berpikir bagaimana memenuhi tadi ya PRT, kemudian juga halal dan sebagainya. Di samping kemudian pengennya adalah ini usaha yang jangka panjang begitu ya. Iya, lifetime-nya panjang. Ada pertimbangan lagi kenapa kemudian akhirnya Mbak Ocha memutuskan untuk enggak, ini harus profesional dilakukan begitu. Iya, karena begini, pertimbangan saya, semua produk yang kita hasilkan itu adalah pertanggungjawaban kita kepada customer. Itu salah satunya. Walaupun hanya mungkin kita ada es lilin, es potong dulu awalnya gitu ya, sesimpel itu. Tapi saya berusaha bagaimana produk yang kami sajikan itu benar-benar kami pertanggungjawabkan. Bagaimana cara pertanggungjawab? Kalau hanya bicara mungkin semua orang akan bisa, tapi pertanggungjawaban dari usaha kami adalah dengan berani melabelkan halal, ada izin edar, bahkan kami juga secara packaging juga memperhatikan, artinya produk kami ini aman, walaupun itu banyak orang membuat, banyak orang berpikir itu kan hanya es lilin misalnya. Itu awalnya seperti itu. Jadi berawal dari hal simpel itu, Kak, saya berpikir apa yang kita kerjakan itu harus sungguh-sungguh sebenarnya. Jadi walaupun kan ini hanya masak, istilahnya seperti itu, tapi kalau kita mindsetnya ini untuk secara profesional kita ke depannya, karena kita pengen usaha ini kan jangka panjang. Kalau kita hanya berpikir masak ya masak saja, buat ya buat saja, kalau menurut pribadi kami dari usaha kami itu nggak akan lifetime panjang. Karena mohon maaf akan terkesan hanya mencari cuan saja. Iya. Kalau kami bagaimana memaintain customer itu dari new customer menjadi loyal customer. Nah, itu yang sangat-sangat kami concern mulai dari awal berdirinya Alatska itu seperti itu. Sampai akhirnya ke sekarang olahan coklat itu bagaimana kami mendengar inspirasi dari teman-teman, misalnya mungkin ada saran seperti ini atau mungkin pemasaran seperti ini, Mbak Ocha. Oke, mungkin kita bisa akan pertimbangkan. Jadi
memang untuk mengelola loyal customer itu harus kita upayakan ya, iya, semaksimal mungkin. betul. Dan tadi menarik yang disampaikan Mbak Ocha, ada pertanggungjawaban. Betul. Ini sangat keren. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah usaha, tidak hanya bagaimana produk itu laku, tapi Iya. bagaimana pertanggungjawaban secara moral begitu Betul. ya. Apalagi mungkin kalau sebagai seorang muslim kan Iya. ada hitung-hitungannya Betul, secara Kak. ruqyah dan sebagainya Iya. gitu ya. Dan Masya Allah ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita ya, Amin, Sahabat amin ya Boys. Allah, amin ya Allah. Dan Sahabat Boys, nanti kita akan lanjutkan ngobrol kita bersama Mbak Ocha. Tentunya masih akan mengupas lebih mendalam terkait Lunkia Alaska, dan masih bersama dengan Rubik ya, ruang bisnis kita di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Number one Islamic Edu Business Radio. Have a good day. Din, mau kemana? Olahraga ya? Semangat amat. Hai Mel, iya nih mau olahraga. Ikut yuk, rame-rame sama temen yang lain. Mau sih olahraga, tapi nggak sekarang juga kali. Masih ada urusan. Jangan lupa olahraga Mel, sakit itu mahal loh. Belum lagi aktivitas kita terganggu. Jadi sebelum kejadian, buruan atur jadwal olahraga. Iya, makasih loh diingatkan. Tapi sebenarnya aku tuh lagi nyari lapangan olahraga badminton buat klub olahraga kantor. Ada rekomendasi nggak? Kan kamu sering main badminton. Nih, udah punya klub aja kau Mel. Wow. Klub kantor. Aku diminta cari-cari informasi lapangan badminton yang representatif di Balikpapan. Ada info nggak? Ada dong. Ini loh aku mau pergi olahraga ke sana. Hall Madinah, lapangan badminton yang cukup representatif untuk kita berolahraga badminton. Lokasi gedungnya strategis, parkiran kendaraannya cukup luas, dekat dengan masjid, dan juga toilet laki-laki dan perempuannya yang terpisah. Ada kantinnya juga loh. Lapangannya gimana? Hall Madinah menyediakan 5 lapangan, yakni 2 lapangan karpet dan 3 lapangan semen yang dapat kamu gunakan dengan sewa per 3 jam atau bulanan. Dengan lapangan yang luas, bersih, dan nyaman, cocok banget tuh dipakai untuk latihan serius, bermain santai, atau untuk turnamen. Wih, oke juga tuh. Alamatnya di mana? Hall Madinah alamatnya di Jalan Sarifudin Yus, nomor 1, Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Gampangnya nih, satu komplek dengan SIT Istiqomah YPAIT Balikpapan. Informasi dan reservasi bisa langsung menghubungi 0822 5422 6804. Makasih banyak ya infonya. Langsung lapor ke kantor nih, biar segera reservasi. Segera aja Mel, biar bisa langsung punya jadwal rutin olahraga badminton di Hall Madinah. Sip. Halo Bunda Rehan, Assalamualaikum. Serius banget sama HP-nya? Bunda Farah. Waalaikumsalam. Ini loh Bun, saya kok bingung ya. Anak-anak saya ini mau disekolahkan kemana? Si adek mau SD, si kakak mau SMP. Kok bingung sih Bun? Sekolah kan banyak, tinggal pilih mau yang mana. Maunya sih yang sekalian ada ngajinya, banyak pilihan ekskul, dan ada belajar bahasa Inggrisnya. Jadi nggak perlu lagi les di luar. Selain itu, sekolah yang fasilitasnya lengkap. Terus jadi satu sekolah aja biar efisien, gak repot kesana kemari antar jemputnya. Oh, sekolahin aja di Istiqomah, kayak ponakan-ponakan saya Bun. Dari SD sampai SMA di sana sekolahnya. Saya sering loh antar jemput mereka, gak jauh kok.
sekitar 10 menitan dari sini. Fasilitasnya lengkap dan juga keren. Kalau untuk pembelajarannya, mereka pakai kurikulum nasional. Tapi di sana juga punya kurikulum khas sekolah yang menerapkan konsep pendidikan Islam dan juga berfokus pada pendidikan karakter. Kalau anaknya bunda nanti belajar math, science, dan bahasa Inggris, mereka memakai referensi buku-buku Cambridge untuk membangun dan memperkuat skill berbahasa Inggris. Wah, menarik nih. Kalau untuk ekskulnya bagaimana, Bun? Banyak, Bun. Untuk olahraga nih, ada renang, sepak bola, basket, badminton, dan panahan. Nah, untuk ekskul lainnya, ada public speaking, robotik, playfit, crafting, cooking, bertutur, dai cilik, fun English, fun science, fun Arabic, menggambar, melukis, menari, kepanduan, dan paskibra. Dan juga ada teknologi inovasi, desain grafis, dan desain multimedia. Selain itu, ada juga MPPQ, kelas tahfiz, dan tahsin untuk anak dan orang tua. Lengkap ya. Kalau untuk kegiatan di luar pembelajaran, ada apa aja? Macam-macam, Bun. Ada daurah Al-Quran, school assembly, field trip, tafakur alam, Istiqomah Green and Healthy Day, Nisaiyah, Rojuliyah, inklusi sosial, dan lain-lain. Ada juga program kewirausahaannya loh. Oke. Boleh nih, Bun. Saya cari informasinya dulu ya. Kalau cocok, terus sekolahin anak-anak di Istiqomah aja. Insya Allah cocok, Bun. Kayak outfit bunda hari ini kan? Bisa aja. Cocok banget nih, dari atas sampai bawah. Cuatik, Pol. 103.77 Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number one Islamic Business Radio. Kembali di 103,7 Voice FM, number one Islamic Business Radio. Rubik Ruang Bisnis Kita, ruang inspirasi dan motivasi bisnis masih bersama dengan ada semua ya Sobat Voice, dan tentunya saya masih ditemani dengan Mbak Ocha. Beliau ini adalah owner dari Lun Kia Alaska. Baik Mbak Ocha, kita akan lanjut ya, obrolan kita di tengah-tengah Sobat Voice tentunya juga ini menunggu gitu ya. Apa yang akan dibahas lagi sama Mbak Ocha begitu. Dari di segmen pertama, Mbak Ocha sempat menyampaikan bahwa yang namanya bisnis itu kan pasti ada ini naik turunnya, up and down kayak gitu kan, tantangan dan sebagainya. Nah, sepanjang nih Mbak Ocha ngerintis dari tahun 2014 ya. Tantangan yang dirasa itu paling berat, paling hebat, apa itu Mbak Ocha waktu itu? Mungkin di awal usaha, kebetulan kan kami itu pendatang baru ya di Balikpapan. Jadi dulu usaha kami itu ada di Jawa, lalu kami pindah di Balikpapan. Di Balikpapan pertama kali saya membangun itu adalah ya tantangan utamanya seperti kita baru hidup gitu ya, karena di tempat yang baru langsung membangun usaha. Perantauan lah ya. Iya, jadi dimana kita mengenal lingkungan, mengenal customer, mulai dari situ. Makanya kenapa tadi saya bilang lagi bahwa customer itu sangat-sangat saya jaga. Apalagi yang sudah loyal customer akan saya maintain, karena saya tahu bagaimana susahnya mencari customer itu susah sekali. Saya bilang tidak begitu. Mudah. Iya, tidak mudah. Kalau beda customer dan pembeli menurut saya. Kalau pembeli hanya membeli satu kali tidak akan kembali, tapi kalau loyal customer dia akan repeat order terus dan terus, dan itu akan membersamai untuk berkembangnya usaha kita. Dan itu sangat penting sekali. Selama at least 12 tahun belakangan ini, di titik paling berat itu mungkin hampir sama dengan teman-teman lain itu pada saat COVID ya. Dimana saya pernah membuka toko itu di salah satu mall, itu titik terberat dimana kita harus menghadapi dua sisi, harus ekonomi harus tetap hidup, tapi ternyata ada aturan memberlakukan, dan tapi juga memang keberlangsungan hidup ya pada saat itu memang seperti itu. Jadi di poin itu adalah yang pertama SDM juga kita agak susah untuk mencari partner mungkin seperti karyawan yang satu visi dengan kita seperti itu, karena
saya selalu menekankan dengan anak-anak yang bekerja di rumah itu bahwa apa yang kita lakukan itu harus kita cintain, karena kalau kita cinta dengan apa yang kita kerjakan itu hasilnya akan luar biasa, dan itu pesan itu akan sampai loh ke customer. Ya. Seperti kita masak juga, seperti kayak saya bilang tadi, kalau misalnya kita masaknya dengan hati yang tidak senang, yang makan pun juga tidak enak seperti itu. Jadi di saat ini kita mengembangkan brand dari Alaska untuk coklat, itu bagaimana kita menyampaikan cinta, manisnya, asinnya, kisahnya, atau buah naga yang diolah di dalamnya itu sampai ke customer kita bahwa kita senang banget melakukan kegiatan ini. Jadi kalau dari awal sampai kita tarik benang merahnya dari awal sampai sekarang ini adalah membangun tim. Betul, membangun tim itu susah-susah gampang karena tidak semua satu visi dan misi sama kita, dan tidak semua berpikiran bahwa hanya mengejar cuan aja, padahal sebenarnya kalau kita memberikan apresiasi 100% ke customer, hasil itu pasti mengikuti. Kembali ke kita sendiri. Betul. Gitu ya. Iya. Terkait visi dan ini ya, bagaimana membangun mindset ya dengan tim kan memang tidak mudah nih. Siap. Sepanjang Mbak Ocha ya menjalankan bisnis ini, kemudian strategi apa yang akhirnya dipakai dan itu cukup terbukti efektif begitu, Mbak? Kalau untuk saat ini, kalau terkait dengan pembangunan tim ya, membangun teamwork, itu adalah saya menganggap mereka bukan sebagai karyawan, tapi adalah bagian dari keluarga saya. Seperti itu. Walaupun profesional tetap ada, batasan-batasan tetap ada. Artinya saya adalah partner dengan mereka. Seperti itu. Jadi kita ayo bersama saling berkolaborasi untuk membangun usaha ini agar bisa semakin berkembang dan lebih besar lagi insya Allah ke depannya. Seperti itu. Jadi bukan dalam artian saya bos, itu karyawan, enggak. Saya memperlakukan mereka ya, ada juga kan yang masih baru lulus sekolah gitu ya. Jadi saya anggap seperti anak saya juga gitu. Jadi istilahnya kita membersamai karyawan seperti itu supaya mereka juga akan timbal balik ke kami juga, seperti itu insya Allah. Karena diperhatikan, akhirnya juga berharapnya kan juga memperhatikan perusahaan kita juga begitu ya Mbak Ocha ya. Satu lagi mohon maaf, banyak juga mindset bahwa membangun usaha itu harus dengan modal yang dipaksakan. Yang kalau besar modalnya. Insya Allah kalau prinsip saya membangun usaha itu jangan dipaksakan, apalagi dari modal. Gunakanlah modal yang ada saat ini. Ya, mungkin banyak orang berpikiran mohon maaf ya, bisa dengan pihak ketiga apa. Insya Allah selama saya membangun usaha ini saya tidak menggunakan pihak ketiga. Masya Allah. Ini rahasianya apa ini Mbak Ocha? Luar biasa. Lillahi ta'ala, setiap saya melangkah, saya selalu bilang dalam hati, misalnya kita ada project gitu ya. Kalau itu memang untuk saya, pasti Allah akan kasih kemudahan. Dan insya Allah saya kepengen itu tidak, mohon maaf, bukan dari hutang. Jadi tidak, insya Allah nggak pakai modal pihak ketiga. Dan alhamdulillah hingga detik ini Allah mudahkan ya. Allah mudahkan, ada aja jalannya. Itu memang itu saya rasakan banget. Jadi dulu awal-awal mungkin lah, di awal-awal itu saya berusaha untuk memaksakan. Tapi setelah di atas tahun 2000, saya coba merubah mindset saya. Lakukan sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan saya Allah kasih satu, ya sudah saya akan jalankan satu dulu. Tapi kalau misalnya kok ini harus 2 kali lipat dari kemampuan saya, tapi kalau ini dapat, pasti Allah ada kasih jalan. Itu yang sampai saat ini saya pegang, Kak. Jadi teman-teman misalnya Mbak Ocha, misalnya mohon maaf ya, bukan ini ada bantuan pinjaman atau apa. Saat ini Insya Allah untuk sampai saat ini saya ingin dari hasil kemampuan saya sendiri, walaupun belum banyak. Yang dari banyak itu kita kelola, insya Allah pasti Allah akan kasih jalan untuk membesar. Amin. Lebih tenang hati, tenteram Mbak ya. Karena hidup tanpa utang tuh Masya Allah luar biasa. Insya Allah itu Kak, insya Allah. Dan ini menjadi inspirasi tentunya ya sahabat Voice, bagaimana kita mengatur keuangan. Jangan sampai kemudian sebenarnya kita belum mampu tapi akhirnya ngambil sana sini, berat malah di operasionalnya dan sebagainya. Dan Mbak Ocha membuktikan bahwa dengan keyakinan tentunya ya, ini terbukti begitu ya. Dan artinya begini ya Mbak Ocha ya, spiritualitas seseorang itu menentukan sekali ya Insya Allah, ya. Keyakinan kita pada Allah dan sebagainya begitu ya.
Masya Allah. Baik Mbak Uca, kita kembali lagi ke produk ya, Ya, mengenai siap. Lonkia Alaska. Ini kan sebenarnya produk coklat yang sebenarnya kalau di pasaran kan banyak ya, Banyak, coklat betul. variannya banyak. Betul. Nah, yang membedakan nih Lonkia Alaska dengan coklat-coklat di pasaran tuh apa? Ya, saya mungkin bisa membranding coklat kami itu coklat yang unik. Karena apa? Dan juga coklat kebanggaan anak Balikpapan. Itu selalu saya tagline seperti itu. Karena Iya. apa? Insya Allah ini adalah pelopor coklat pertama di Balikpapan yang menggunakan olahan buah. Itu yang saya ingin mengangkat hasil komoditi dari para petani di Balikpapan, karena saya lihat dari buah naga itu kan kita berlimpah ya. Iya, Beda kalau kami di Jawa dulu kan harga juga tinggi. Kalau kita di Balikpapan ini kan kita berlimpah. Jadi kita akan mulai kelola. Jadi di buah naga itu awalnya kami adalah membuat selai. Jadi di dalamnya itu kita buat selai. Tapi saat ini kita untuk inovasi produknya adalah kita membuat buah kering. Jadi buah naga itu kami keringkan. Jadi buah-buahan ini, buah naga, nanas, salak, itu kita keringkan, dimasukkan di dalam olahan coklat supaya juga lifetime-nya bisa lebih panjang dan juga secara rasa lebih unik ya daripada kita buat selai. Seperti itu. Artinya ketika menggigit coklat itu ada Crunchy. rasa buah yang lain, lebih crunchy. Iya. Makanya insya Allah berani branding ini coklat yang unik seperti Iya. itu. Dan ini salah satu inovasi yang belum ada sebelumnya, bisa jadi Insya kan Allah, begitu ya, insya dan Allah. menjadi pelopornya adalah Mbak Ocha. Mengenai inovasi, sebenarnya seberapa penting sih Mbak Ocha ketika kita menjalankan bisnis, hal itu kemudian bisa membantu pertumbuhan bisnis kita, Mbak? Mengenai Inovasi produk itu penting sekali, apalagi kalau kita sudah berpikiran mau membesarkan suatu usaha. Jadi kalau misalnya kita hanya jalan di satu titik, itu akan jenuh. Nah, di saat ada titik jenuh, kita akan bingung. Mau apa? Customer pun juga akan tidak akan menjadi loyal kembali seperti itu. Jadi mau tidak mau kita harus menghadapi tantangan zaman sekarang, karena kompetitor semakin banyak ya kan. Terus tantangan dari digitalisasi juga ya kan. Kita juga harus, jadi kita harus adopt semua itu, tentunya juga dengan seperti saya bilang tadi, kapasitas diri kita seperti apa. Jadi jangan juga semua diserap tapi kita belum siap. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ini harus punya batasan terlebih dahulu. bisa mengukur Iya, sebenarnya. iya Kak. Jadi memang kita harus tahu batasannya seperti apa, dan memang betul usaha itu harus utamanya adalah agama di dalamnya. Masya Allah. Itu harus Kak. Itu saya selalu tentukan. Betul. Iya, Masya Allah ini. Tentunya ini juga menjadi penyemangat ya Sahabat Voice. Allah. Meskipun kita menjalankan bisnis, justru malah nilai-nilai spiritual inilah yang akan membantu bagaimana bisnis Ya. kita berkembang jauh lebih melesat begitu ya Mbak Iya, Ocha Kak, ya. betul. Baik Sahabat Voice, kalau Anda juga masih penasaran apa nanti yang akan dibagikan tipsnya mengenai usahanya Mbak Ocha ya, tetap di 103,7 Voice FM, number one Islamic Edu Business Radio. Rubik Ruang Bisnis kita akan kembali sesaat lagi. You are listening Voice Radio. Number one Islamic Edu Business Radio. Have a good day. Sahabat Voice, khususnya warga kota Balikpapan, bagi yang sedang mencari tempat ideal untuk mengadakan acara di kota Balikpapan, ada tempat yang bisa sahabat Voice gunakan untuk menyelenggarakan berbagai acara. Aula Istiqomah yang berlokasi di Masjid Al-Istiqomah Fil Hijrah adalah tempat yang representatif dan ideal untuk berbagai acara seperti seminar, pelatihan, pengajian, kegiatan belajar, dan lain sebagainya. Dengan kapasitas yang mampu menampung hingga 150 orang, Aula Istiqomah dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran acara seperti proyektor, AC, air cooler, dan sound system. Tersedia pula teras dan tempat parkir yang cukup luas, sehingga memberikan kemudahan akses untuk semua tamu. Menariknya lagi, berkegiatan di Aula Istiqomah dapat gratis publikasi atau iklan di Radio Voice untuk acara yang diselenggarakan. Serukan
Untuk informasi dan reservasi, hubungi pengelola Aula Istiqomah di alamat Jalan Syarifuddin Yus nomor 1 RT 41 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, atau ke nomor WhatsApp 0823 1146 5420. Follow juga Instagramnya @aula-istiqomah. Tempat ideal untuk acara Anda. Apakah Anda mencari perjalanan yang aman, nyaman, dan tak terlupakan? Itcon Tour and Travel jawabannya. Itcon Tour and Travel adalah unit bisnis yang berada di bawah divisi komersial Yayasan Pendidikan Al Istiqomah Terpadu Balikpapan yang bergerak di industri tour, travel, pariwisata, dan pendidikan yang menyediakan paket perjalanan sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami hadir dalam berbagai layanan seperti Itcon Religi, layanan paket perjalanan religi untuk ibadah umrah dan haji. Itcon Edu, layanan paket perjalanan edukatif untuk pendidikan seperti study tour ke dalam dan luar negeri, serta informasi dan pendampingan kuliah ke Turki. Itcon Trip, layanan paket perjalanan atau pariwisata halal dalam dan luar negeri. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan ragu untuk hubungi kami sekarang juga di 0823 1146 5420 atau DM Instagram kami di @itcontourtravel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor kami di Gedung Al-Quds, Kompleks Sekolah Islam Terpadu Istiqomah YPAIT Balikpapan, Jalan Syarifuddin Yus nomor 1 Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan. Rencanakan perjalanan tak terlupakan dengan lebih mudah, aman, dan nyaman bersama partner perjalanan yang amanah dan profesional, Itcon Tour and Travel. Itcon Tour and Travel untuk perjalanan yang aman dan terpercaya. Voice FM. Anda tengah mendengarkan Voice FM, number one Islamic Business Radio. Kembali di 103,7 Voice FM, number one Islamic Business Radio. Rubik, ruang bisnis kita, ruang inspirasi dan motivasi bisnis masih menyapa ruang dengar Anda, Sahabat Voice. Dan bagi Anda, Sahabat Voice, yang saat ini mungkin sedang berkendara ya, menuju rumah, mudah-mudahan lancar sampai bertemu dengan keluarga. Dan inilah momentum yang sangat kita tunggu-tunggu gitu ya, dari pagi, aktivitas di luar, bekerja dan lain sebagainya, pulang, ketemu dengan keluarga, dan inilah waktu yang betul-betul kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin ya, bersama keluarga tercinta kita. Baik, Sobat Wise, kita masih di Rubik ya, tapi ini segmen terakhir, dan mudah-mudahan di segmen ini Sobat Wise juga bisa ya berinteraksi di 0811-599-1037. Mumpung ada Mbak Ocha nih bisa bertanya begitu ya terkait pengalaman bisnis, meminta motivasi dan sebagainya, silahkan. Baik, Mbak Ocha, bisa jadikan ya, semua orang itu kan tidak punya keberanian untuk memulai bisnis nih. Nah, ketika misalnya ada dari pendengar kita begitu ya, sebenarnya pengen punya keinginan tapi takut untuk mengeksekusinya, itu gimana? Ada saran Mbak Ocha untuk sahabat Voice semua? Kalau menurut prinsip saya, usaha itu usaha yang bagus, maksud saya. Usaha yang bagus itu bukan berdasarkan A, B, C, visi, misi, dan sebagainya. Anda untuk awal-awal ya. Usaha yang bagus itu adalah usaha yang sudah tercetuskan dan langsung action. Ide langsung di action kan? Betul itu. Jadi tidak perlu banyak pertimbangan. Oh, kalau nanti usaha ini seperti ini apa? Kalau misalnya gagal, atau kita tidak akan tahu. Semua rahasia Allah. Jalankan aja semua, asalkan itu memang halal. Kita jalankan aja semuanya, Allah pasti akan bersamai kita, seperti itu. Jadi nggak perlu takut, apalagi nanti mikir kalau misalnya ini banyak saingannya, misalnya banyak tantangannya, nanti kalau nggak kembali modal bagaimana, Mbak Ocha? Saya insya Allah nggak pernah punya pikiran seperti itu. Misalnya untuk suatu misalnya kayak kemarin saya mau coklat ini ya, saya nggak pernah punya pikiran wah coklat ini nanti gimana nih ke depannya, sedangkan banyak tantangan, kompetitornya banyak, brand-brand besar sekarang juga dengan harga yang minimalis. Saya yakin
selama ini lillahi ta'ala, pasti Allah akan kasih jalan. Jadi ayo action langsung. Jadi nggak perlu takut. Jadi ketika ide melintas harus Ayo. langsung digas gitu ya. Ayo gas Prinsipnya pokoknya. ya. Iya betul. Dan tadi menarik, yang penting halal itu kuncinya ya, Iya, sebagai Kak. seorang muslim Betul, ya, Mbak betul, Ocha dan itu juga penting Sobat banget Voice. Itu syarat utama. Mau bisnis apapun ya, selama itu memang halal patokannya, insya Allah akan dimudahkan. Amin, gitu, insya amin. Allah. Baik, ini luar biasa. Dan selama Mbak Ocha berbisnis ya, selama 11 tahun ya? 12 tahun. 12 tahun ya, dari tahun 2014. Apa yang kemudian menjadikan sesuatu yang berharga dari Mbak Ocha sebagai seorang entrepreneur nih? Ya, kalau yang saya rasakan saat ini ya, selama perjalanan usaha ini, seperti sebenarnya itu ada juga seperti perjalanan spiritual. Artinya apa? Iya, iya. Dimana kita seperti saya bilang tadi, yang penting usaha kita itu adalah halal. Kalau memang kita punya prinsip di awal itu, satu buahnya apa coba? Keberkahan. Masya Allah. Usaha yang berkah itu kelihatannya kecil. Mungkin saya dibandingkan dengan teman-teman UMKM yang lain belum seberapa hasilnya secara angka matematis. Tapi kembalikan lagi saya, keluarga, anak-anak saya, kami merasa cukup. Berarti kembali lagi saya bilang, oh usaha saya ini insya Allah berarti ada berkahnya. Yeah. Dan untuk karyawan-karyawan juga mereka juga merasa cukup. Jadi tidak perlu membandingkan usaha kita dengan usaha orang lain yang secara angka matematis wow misalnya, ya kan? Iya. Mungkin kalau secara angka matematis kami masih relatif sedikit, misalnya seperti itu. Tapi selama itu cukup untuk kami, berarti usaha kami adalah berkah. Ada Itu aja keberkahan di kuncinya, situ. iya. Masya Allah. Insya Allah. Halal, berkah. Berkah itu 2 poin dari Mbak buahnya itu, Ocha. Kak. Betul. Masya Betul, itu Allah. buahnya, Kak. Baik. Ini prasyarat ya, ketika kita mau menjalankan bisnis itu yang harus ditanamkan Iya, Kak. benar-benar begitu ya, Betul. Mbak Ocha, di mindset kita semua sebagai calon pengusaha tentunya. Nah, kalau berbicara mengenai Lunkia Alatska nih, 3-5 tahun ke depan, apa target atau mimpi dari Mbak Ocha? Sesuai dengan visi misi kami, kami ingin usaha ini terus berkembang, terus berinovasi, menjadi usaha dan perusahaan kebanggaan Balikpapan. Artinya, Masya Allah. insya Allah kami bisa mengangkat tidak hanya dari hasil olahan-olahan tani, tapi kami juga bisa secara packaging mulai kami persiapkan, ya mulai kami persiapkan untuk dimana bisa mengeksplor Balikpapan. Jadi saat ini kami sudah mempersiapkan untuk packaging kami membranding Kota Balikpapan. Artinya pada saat insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridhokan, di mana ketika produk coklat Lunkia Alatska ini dibawa sebagai oleh-oleh di luar Pulau Balikpapan, orang akan terkenang selalu. Oh, coklatnya dari Balikpapan. Selain dari coklatnya unik, dari packagingnya pun juga sudah unik. Itu yang akan kami terus kelola. Lalu juga tentunya kami ingin sekali usaha ini tidak hanya memberikan impact kepada kami sekeluarga dan karyawan tentunya, tapi bisa membawa kebaikan, keberkahan untuk masyarakat di lingkungan kami sendiri, di lingkungan lebih luas lagi, insya Allah seperti itu. Jadi ada keberkahannya itu juga bisa memancar ke teman-teman yang lain. Ingin sekali saya seperti itu, betul. Amin, kita aminkan kencang Insya Allah, ini. Karena ini insya Allah. mimpi yang luar biasa ya. Bagaimana nanti Lunkia Alatska ini menjadi makanan khasnya Balikpapan. Insya Allah. Kemudian juga memberikan dampak kepada lingkungan yang lebih luas begitu ya, Mbak? Betul. Insya Allah. Dan berbicara Lunkia, kalau misalnya nanti Sahabat Voice tertarik nih untuk mendapatkan produknya, kemana nih, Mbak? Ya, untuk saat ini pemasaran kami secara offline dan online itu memang sudah ada, alhamdulillah. Untuk di toko offline kami saat ini sudah ada tersedia di beberapa mall, di Hypermart, di Foodmart, terus di Gajah Mada, Hero, lalu di pusat oleh-oleh di seberang bandara, sama ada yang di Samarinda, Kak. Oh, sampai Samarinda Ya, sudah ini. Insya Allah juga kami sedang MOU juga dengan Amanda. Insya Allah itu juga untuk area ke luar Balikpapan, sepertinya ke area Batu Licin juga. Jadi konsep ke depannya insya Allah kita akan bawa Lunkia Alatska ini keluar Balikpapan, Samarinda, bahkan bisa lintas pulau. Amin. Sedang, Jadi produk nasional sedang ya, diusahakan dengan sesuai kemampuan. Insya Allah. Kita yakin Mbak Ocha bisa, dan kita Amin, akan amin, sama-sama, Allah, insya amin, Allah. amin. Baik, Mbak Ocha, kalau misalnya ya dirasa hanya ada satu rahasia Iya. yang menurut Mbak Ocha ini adalah satu hal yang sangat berpengaruh secara signifikan terhadap
perjalanan sebuah usaha, apa itu Mbak kira-kira? Seperti saya bilang tadi bahwa usaha itu seperti spiritual hidup saya. Jadi yang bisa saya bagikan bahwa usaha ini adalah anak ketiga saya. Jadi kenapa saya bilang anak ketiga saya? Ini saya lahirkan, saya besarkan, dan saat ini saya mulai kembangkan. Si Alatska, Lunkia Alatska ini sedang di masa remaja. Sedang ranum-ranum. Harus dijaga. Iya, betul. Jadi untuk teman-teman yang mungkin saat ini mau mulai usaha, berlakukanlah usaha teman-teman itu seperti anak sendiri. Itu ngena banget. Sepertinya simpel ya, tapi kalau kita jalanin itu akan sesuatu yang dalam sekali artinya. Kalau seperti kita merawat anak, kita mencintai, kita meluangkan waktu tanpa mengeluh. Kan kalau misalnya hanya sekedar membuat seperti saya bilang, pasti akan keluh karena namanya usaha kan pasti capek, lelah. Karena semua akan terfokus ya, kita kan harus fokus di dalam usaha itu. Tapi kalau prinsipnya kita adalah ini adalah anak saya gitu, tapi memang anak saya, bukan seperti kalau seperti kan masih setengah-setengah. Betul-betul anak saya. Jadi sudah saya lahirkan, saya kembangkan, dan sekarang sudah mulai beranjak di remaja ya, di umur 12 tahun kan ya, di masa remajanya ini saya ingin dia mengenal digitalisasi, mengenal dunia luar, dengan tentunya banyak pagar-pagar juga lah supaya tidak keluar terbawa arus. Iya. Dan ini luar biasa ya. Satu poin yang menurut Mbak Ocha ini menjadi rahasia penting bagi seorang pengusaha, bagaimana kita menganggap usaha kita itu sebagai anak sendiri. Betul, ya. Dilahirkan, dijaga, dirawat, bahkan tadi juga dikenalkan bagaimana anak-anak juga harus kenal zamannya ya, digitalisasi dan sebagainya. Ini implementasinya kepada bagaimana memanfaatkan media sosial dan sebagainya digital, ya, untuk pertumbuhan bisnis sendiri. Mbak Ocha, Masya Allah, terima kasih banyak. Luar biasa. Sore hari ini tentunya memberikan banyak insight ya ke sahabat Voice semua, dan kita doakan mudah-mudahan Lunkia Alatska bertumbuh, berkembang, dan memberikan keberkahan kepada lingkungan lebih luas seperti Mimi Mbak Ocha. Amin ya Allah. Amin insyaallah. Baik, sekali lagi terima kasih Mbak Ocha untuk inspirasinya, motivasinya, dan tentunya sahabat Voice juga saya ucapkan banyak sekali terima kasih, jazakumullah khair katsir untuk atensi Anda. Kita tutup untuk Rubik, ruang bisnis kita, ruang inspirasi dan motivasi bisnis untuk hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat di dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan 103,7 Voice FM, number one Islamic Business Radio. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan kemana-mana, dengerin terus Voice FM ya. Agar kita ridha dengan musibah yang menimpa kita ya, adalah kita tahu bahwasanya musibah bisa meninggikan derajat. Jadi fungsi musibah itu dua. Jika kita sabar, dia menggugurkan dosa, sekaligus